Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Dwi Putra dengan NIM D10411711032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang telah saya pelajari dengan judul aplikasi cloud computing GitHub. Sebelum masuk ke GitHub, saya akan menjelaskan secara tingkat apa itu cloud computing. Jika kita lihat, cloud computing terdiri atas dua kata, cloud dan computing. Cloud artinya awan dan computing artinya menghitung. Jika kita gabungkan dua kata ini dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi awan menghitung. Apakah pengertiannya seperti itu? Tentu saja tidak. Pengertian dari cloud computing adalah menggunakan teknologi komputer yang memanfaatkan kemampuan atau kekuatan dari banyaknya antar jaringan komputer dengan struktur yang tersembunyi di belakangnya. Simpelnya adalah sebuah aplikasi sistem yang digunakan untuk mendapatkan, mengirimkan, dan mengelola sebuah sumber daya informasi melalui media internet. Seperti dari pengertian tadi, dapat kita ketahui adanya teknologi komputer di dalamnya. Tetapi, mengapa terdapat awan? Mengapa dikatakan sebagai awan? Ini mengacu terhadap kerangka kerja teknologinya, di mana pada sistem tersebut, bagi user tidak mengetahui kompleksitas yang menyatu dari kerja sistem tersebut. Mereka tidak sadar, terdapat sejumlah data yang besar dikirim dalam waktu yang cepat, yang memungkinkan sebuah aplikasi dapat bekerja. Layaknya awan di langit, dapat kita melihatnya, tetapi di dalam awan kita tidak dapat melihat bagaimana awan tersebut dapat menghasilkan hujan. Berikut adalah perusahaan-perusahaan cloud computing. Ada Dropbox untuk mengupload dan membagikan file, begitu juga Google Drive. Ada YouTube yang kita gunakan sebagai media menonton video, Facebook sebagai sosial media, dan di sini terdapat Amazon Drive. Jika kita ketahui Amazon adalah perusahaan marketplace, Amazon sekarang bergerak di bidang teknologi, yang salah satunya pada jasa penyedia cloud. Setelah mengulas singkat tentang cloud computing dan perusahaan yang terlibat, sekarang masuk ke aplikasi cloud computing GitHub. Mungkin dari kalian sudah mendengar GitHub, terutama di antara para programmer. Kalian nanya teman kalian, kamu ngoding gimana caranya? Nah, teman kalian terkadang jawab, oh, aku ini caranya dapat dari GitHub. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu GitHub dan kenapa GitHub sangat populer di kalangan programmer. URL dari GitHub tersendiri adalah https://github.com, dan ini merupakan tampilan utama dari GitHub. GitHub itu sendiri adalah layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project atau repository Git. Atau bisa kita bilang sebagai Instagramnya para programmer. Nah, ini adalah sebutan yang sering kita dengar jika kita mengakses GitHub. Ada Git, repository, branch, pull and push request, merge, dan fork. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama adalah Git. Git adalah sebuah version control system. Dengan version control system, kita dapat menjaga perubahan dan menyimpan perubahan pada pusat project. Ini memungkinkan developer untuk mudah berkolaborasi dengan timnya. Mereka bisa mendownload versi terbaru dari aplikasi, membuat perubahan, dan mengupload versi terbaru. Developer yang terlibat pada project dapat melihat perubahan terbaru, mendownloadnya, dan ikut serta di dalamnya. Dengan menggunakan GitHub, developer dapat melakukan hal yang sama melalui internet. Mari kita lanjut. Repository adalah lokasi di mana kamu menyimpan sebuah project tersimpan. Setiap project mempunyai repositorinya tersendiri dan bisa diakses melalui URL unik. Nah, di sini kita bisa berandaikan sebagai folder project yang kita simpan, tapi kita nyimpannya itu di GitHub. Nah, cara aksesnya itu pakai URL unik. Dan selanjutnya yaitu branch. Branch seperti artinya dalam bahasa Indonesia adalah membuat cabang. Kamu dapat membuat cabang dalam proyek kamu. Ini berguna ketika kamu terlibat dalam sebuah proyek tim pembuatan aplikasi yang di dalamnya mengerjakan masing-masing bidang. Kamu bisa branch repository agar pekerjaan kalian bekerja tidak mengganggu satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu pull dan push request. Bisa dilihat dari ilustrasi ini, ada user A dan user B mengarah pada sebuah repository pada GitHub.
Mereka berdua mengerjakan proyek yang sama. Terdapat sebutan pull dan push pada GitHub. Pull ini artinya kalian mendownload versi perubahan yang terdapat pada GitHub. Dan push artinya kalian membuat perubahan dan mengupdate repository pada GitHub. Dapat dikatakan sebagai upload dan download. Selanjutnya adalah merge. Setelah teman kalian selesai menyelesaikan pekerjaannya, kalian dapat menggabungkan pekerjaan kalian dengan repository utama menggunakan merge. Ini merupakan contoh Grab Network Project yang disediakan oleh GitHub untuk melihat perubahan apa saja yang terjadi pada project. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 orang yang terlibat pada project, ada proses branch dan ada merge juga di sini. Yang selanjutnya yaitu forking a repository. Forking a repository ini maksudnya yaitu membuat sebuah project baru berdasarkan project orang yang sudah ada. Misalnya, kalian nemu, wah ini projectnya bagus, dapat saya pelajari atau saya kembangkan lagi nih. Kamu bisa membuat project baru dengan project tersebut sebagai acuan awal. Ya, kita bisa bilang istilahnya copy paste. Fitur utama dari GitHub adalah social networking. Seperti Instagram, setiap user pada GitHub memiliki profil sendiri yang dapat dikatakan seperti resume, memperlihatkan hasil kerja terdahulu, dan apa saja kontribusi kita pada proyek orang lain. Revisi proyek dapat didiskusikan secara publik. User berpengalaman dapat mengajarkan ilmunya dan berkolaborasi dalam kemajuan sebuah proyek. Bisa dikatakan sebagai website ngoding ramai-ramai. Dan itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.